Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, Bapak Nur Alim Bahri, SAK MAK. Pada kesempatan ini, kami akan menyajikan sebuah pembahasan lengkap mengenai studi kasus yang berjudul Permasalahan Pencatatan Penjualan Konsinyasi di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI. Kasus ini sangat menarik karena menggambarkan bagaimana kesalahan pencatatan dalam transaksi konsinyasi dapat mempengaruhi pendapatan, persediaan, dan bahkan keseluruhan kualitas laporan keuangan perusahaan. Kami berharap penjelasan yang akan kami sampaikan nantinya dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya pencatatan transaksi konsinyasi yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, kami dari kelompok Brilliant Ford yang beranggotakan 4 orang. Adapun rekan-rekan saya, yang pertama ada Najwa Adila Taira Eko, yang kedua ada Ratu Liu, dan yang ketiga ada Misliatur Ramadhani, dan yang terakhir saya sendiri, Hasbina, dengan NIM 23090150042. Langsung saja pada latar belakang perusahaan dan sistem konsinyasi PPI. Pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI adalah BUMN yang bergerak di bidang perdagangan, termasuk penyaluran barang melalui sistem konsinyasi. Dalam sistem ini, PPI bertindak sebagai konsinyor, yaitu perusahaan yang mengirimi barang ke pihak toko atau mitra sebagai konsinyi untuk menjualkan produk tersebut. Nah, kepemilikan barang tetap berada pada PPI sampai barang tersebut secara nyata terjual oleh konsinyi. Alur sistemnya adalah PPI mengirim barang ke konsinyi, kemudian konsinyi menjual barang tersebut kepada konsumen. Setelah laku, konsinyi mengirim laporan penjualan serta penyetoran hasilnya kepada PPI. Dikurangi komisi atau fee yang menjadi bagian mereka, sistem ini dipilih karena mampu meningkatkan distribusi produk PPI tanpa harus membuka toko sendiri pada setiap daerah. Namun, dalam praktiknya, PPI Cabang Padang mengalami berbagai permasalahan terkait pencatatan dan pelaporan konsinyasi. Masalah tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan bisnis dengan mitra toko, tetapi juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan perusahaan. Nah, oleh sebab itu, kasus ini sangat relevan dalam konteks akuntansi keuangan lanjutan 2, khususnya terkait pencatatan transaksi konsinyasi, perlakuan persediaan, dan pengakuan pendapatan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Najwa Adila Taira Eko dengan NIM 23090150038. Di sini saya akan memaparkan permasalahan akuntansi konsinyasi di PPI. Ada beberapa permasalahan mendasar yang ditemukan dalam pencatatan konsinyasi di PPI Cabang Padang. Yang pertama, pengakuan pendapatan yang salah. Mereka mencatat pendapatan pada saat barang dikirim ke konsinyi, padahal secara standar akuntansi, barang konsinyasi belum boleh diakui sebagai pendapatan sampai barang benar-benar terjual kepada pelanggan akhir. Kesalahan ini menyebabkan pendapatan dilaporkan terlalu besar dari jumlah sebenarnya. Yang kedua, persediaan konsinyasi tidak dipisahkan dari persediaan reguler. Dalam laporan keuangan, barang konsinyasi seharusnya tetap dilaporkan sebagai persediaan milik konsinyor sampai terjual. Namun PPI memasukkan barang tersebut ke kategori persediaan biasa tanpa pencatatan yang jelas. Ini menimbulkan kemungkinan salah saji pada akun persediaan. Yang ketiga, komisi konsinyi tidak dicatat dengan benar atau keliru. Pada beberapa transaksi, komisi tidak diperlakukan sebagai beban penjualan, tetapi justru dianggap sebagai pengurang pendapatan. Menurut standar akuntansi, komisi harus dicatat sebagai beban, bukan mengurangi penjualan bruto. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian pencatatan dengan prinsip akuntansi aktual dan PSAK yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan laporan keuangan PPI kurang akurat dan berpotensi menyesatkan pengguna laporan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ratuliu dengan NIM 230901502052. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang analisis akuntansi, yaitu jurnal yang salah versus jurnal yang benar dalam pencatatan ini. Nah, dalam sistem konsinyasi, terdapat perbedaan pencatatan antara konsinyor dan konsinyi. Nah, sebagai konsinyor, PPI seharusnya mencatat barang konsinyasi menggunakan akun khusus seperti persediaan konsinyasi atau barang konsinyasi keluar. Nah, untuk memisahkan barang titipan dari persediaan biasa. Jurnal yang benar ketika barang dikirim ke konsinyi adalah yang pertama itu tidak mencatat penjualan karena belum terjadi transaksi dengan pelanggan akhir. Yang kedua itu mencatat perpindahan barang dengan jurnal barang konsinyasi keluar pada persediaan barang dagang. Nah, namun yang terjadi pada PPI, mereka langsung mencatat piutang konsinyi pada penjualan. Nah, ini adalah kesalahan besar dalam konteks akuntansi keuangan lanjutan 2 karena pendapatan baru boleh diakui ketika terjadi realisasi penjualan, bukan saat barang keluar dari gudang. Nah, saat konsinyi melaporkan penjualan, barulah pencatatan benar dilakukan, yaitu kas atau piutang konsinyi pada penjualan konsinyi dan pencatatan beban komisi, yaitu beban komisi pada utang komisi. Nah, dalam kasus PPI, komisi dicatat sebagai pengurang penjualan, bukan sebagai beban, sehingga laba bersih menjadi terlihat lebih tinggi. Nah, kesalahan pencatatan ini memperjelas bahwa PPI belum menerapkan standar akuntansi konsinyi dengan benar. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Next. Baik, perkenalkan nama saya Misal Ramadhani dengan NIM 230901502047. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai dampak kesalahan. Nah, kesalahan catatan konsinyasi di perusahaan perdagangan Indonesia itu memiliki beberapa dampak signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang pertama adalah pendapatan menjadi overstate atau dilaporkan lebih tinggi daripada kondisi yang sebenarnya. Ini itu dapat menciptakan kesan bahwa kinerja perusahaan itu lebih baik dari yang sesungguhnya. Yang kedua adalah persediaan juga dilaporkan tidak akurat karena tidak adanya pemisahan yang jelas antara barang konsinyasi dan persediaan reguler. Nah, yang terakhir itu adalah laba bersih. Laba bersih ini tuh menjadi bias karena beban komisi tidak dicatat dengan benar. Next. Nah, adapun slide terakhir itu adalah rekomendasi perbaikan. Nah, untuk memperbaiki kondisi ini itu, perusahaan perdagangan Indonesia itu perlu melakukan beberapa langkah yang penting. Yang pertama itu, perusahaan harus menerapkan sistem pencatatan konsinyasi yang sesuai dengan PSAK. Barang konsinyasi ini harus memiliki akun tersendiri dan tidak boleh langsung dicatat sebagai penjualan. Yang kedua adalah seluruh transaksi komisi harus dicatat sebagai beban penjualan agar laporan laba rugi itu mencerminkan kondisi yang lebih realistis. Yang ketiga itu adalah PPI itu perlu mencatat laporan rekonsiliasi konsinyasi secara berkala untuk memastikan jumlah barangnya itu yang masih ada di konsinyi itu sudah terjual. Nah, terus yang terakhir itu jika perbaikan ini dilakukan, laporan keuangan PPI ini akan menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Selain itu juga hubungan dengan mitra konsinyi menjadi lebih transparan dan perusahaan itu dapat meminimalkan risiko salah saji dalam audit. Next. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Bye.